Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa yang kami hormati, pada hari ini sesi periode podcast YIMI masuk ke periode 4. Narasumber kali ini kita kedatangan tamu dari YIMI sendiri, dengan Ustadz Adim. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah luar Baik, biasa. sehat selalu ya. Alhamdulillah baik. Tema kali ini kita ingin bincang-bincang untuk persiapan YIMI menyongsong tatap muka ini Ustaz Azim. Tapi yang kita kupas ini lebih mendalam bagaimana konsep Islam untuk menangani wabah gitu. Ini mungkin ada resep-resep yang perlu disampaikan. Nah ini kalau background-nya Ustaz Hatim saya lihat ini sarjana agama, tapi pondok historinya banyak ini Ustaz Hatim. Boleh diceritakan dulu histori pendidikannya dulu. Oh, di untuk sisi keagamanya saya mulai kecil ya, mondoknya mulai dari TK. Di TK saya sudah mondok 2 tahun di Gayu, kemudian sekolah di Gresik, kemudian baru mondok lagi di Suci sampai di perguruan tinggi. Nggak pernah mondok di Kediri dan yang lain-lain. Kecil di Sedayu itu sudah dilepas berarti ya? Kelas 4 usia 4 tahun sampai usia 6 tahun. Oh. Kiai Muhammad sama Kiai Ahmad Siddiq. Dan sanawiyahnya di Suci sampai perguruan tinggi di Kiai Masukin. Nah ke Kediri Kiai Hamzah, Kiai Abdul Papar, Kiai yang. Oke. Itu background pingin mondoknya itu dari orang tua apa dari inisiatif? Ketika kecil ya jelas dari orang tua, tapi ketika sudah SMP itu sudah milih sendiri. Milih sendiri ya gitu. Jadi sudah terbiasa dengan nuansa pondok kayak gitu ya. Ya saya kira Oke. bahkan lebih senang mondok daripada di rumah. Di rumah itu mungkin tidak banyak pergaulan, tapi kalau di pondok walaupun saya tidak jarang bergaul dengan anak, tapi rasanya. Nah ini kalau melihat anak-anak sekarang kan, sekarang fenomenanya ada sebagian lah, tidak semuanya, itu untuk yang sudah mulai usia SD ke atas itu ada yang bahkan pingin mondok kayak gitu. Memang ada kelebihan di sisi mana pondok dengan formal gitu. Kalau melihat zaman seperti ini, situasi-situasi yang orang tua masih labil sehingga mencoba mondok, tapi tidak ya jumlahnya sih sedikit sih Mas Yan. Ketika mondok ada yang mendaftar ke YIMI lagi ya gitu. Ada yang katakanlah mungkin kurang pas dan gimana itu? Jadi saya kira mondok itu jauh lebih dapat lebih banyak. Tapi tergantung juga dengan anak-anaknya. Tapi program yang disuguhkan itu sangat luar biasa. Sama dengan 24 jam. Saat pembelajaran kan sama dengan 24 jam. Nah sangat ketat ya. Dimulai subuh jam 3 sudah tahajud. Kemudian nunggu subuh itu kan luar biasa. Untuk kemandirian mandi, antri, harus ini, harus itu. Yang biasanya mandi tambah nggak pakai antri, ini harus antri, harus punya rasa empati, harus punya simpati. Ada teman yang lebih dulu nggak bawa sabun, kita ngasih, kita nunggu mau, walaupun dalam kondisi keberat, wah ini luar biasa. Artinya dari sisi kemandirian tanggung jawab ini sangat luar biasa. Ya banyak tangis dulu, memang saya waktu mondok pertama, walaupun keinginan sendiri ya, selama 1 minggu itu nangis terus, karena tidak. Normal itu ya? Apa normal aja. Hanya kemudian apa ya, pelajarannya kan baru-baru semua. Dan saya pun sudah ada basic keagamaan, tapi ketika mondok juga sempat kaget loh. Ini tinggi, dan kalau bagi yang mungkin taraf pendidikannya atau otaknya tidak sampai ke arah seperti itu, cara berpikirnya ya tidak kuat. Jadi pelajaran agamanya lebih banyak, plus Lebih banyak, lebih tinggi. Tambah lebih umumnya lebih. Kalau umumnya sih kelihatannya hanya 25%, agamanya konten 75%. Tapi pelajarannya kan mulai pagi, jam 3 itu sudah sholat tahajud.
kemudian sampai saat subuh. Habis saat subuh ngaji Al-Quran. Saat Al-Quran kita harus berlomba-lomba cepat-cepat pakai seragam, ini wudhu, persiapan lulus sekolah, sama makannya. Itu pun antrinya ya luar biasa. Nah, kalau dicuci kan ribuan, 5.000 antri dan seterusnya. Kemudian untuk waktu itu saya masih Sanawiyah itu masih 1.000 enggak sampai sih antrinya. Tapi kalau mandi ya masih antri. Nimbo sendiri bahkan belum ada sanyong. Nimbo sendiri. Belum lagi budi kencangkrangan harus pakai timbo Pak. Sudah makanannya. Ya, itu. Artinya kemandirian dan tanggung jawab itu benar-benar harus dipatri saat itu. Terus di dalam itu ada sosok-sosok kakak-kakak yang sudah dewasa. Sebagai contoh guru yang setiap hari ketemu. Dan guru-gurunya juga kakak-kakak kelas itu juga yang setiap hari bisa ketemu. Jadi apa yang kita lakukan salah itu bisa dikontrol, apa yang kita lakukan benar bisa dimotivasi. Itu sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan. Ya, kebaikan-kebaikan yang tertanam di situ itu masuk dalam hal etika dan itu pendidikannya secara langsung. Jadi tidak materi tetap jalan, tapi pendidikan langsung itu lebih mengikat kepada sosok kiai, sosok guru, luar biasa. Ya, jam 6 pagi habis makan, jam 6:30 sudah ada di sekolah, jam 12 selesai, habis jam 12 kita makan, sholat zuhur berjamaah, habis itu istirahat 1 jam, jam 4 sudah ada ngaji lagi, sholat jamaah, maghrib sampai isya pun masih habis sholat jamaah itu masih ada lagi kegiatan musyawarah. Musyawarah itu diskusi. Besok pelajarannya apa didiskusikan mulai dari yang sudah diajarkan sampai apa yang besok akan diajarkan yang perlu sampai jam. Nah, tidurnya berapa jam itu anak-anak? Jam 11 sampai jam 3. 11 sampai jam 3. Oh. Itu pun kalau bisa tidur, artinya jam 11 itu masih kedepekan. Anak itu masih belum bisa terkontrol. Ya paling bisa terkontrol jam 11, jam 12 bahkan ada yang sampai. Oke. Kalau dulu itu pas bisa langsung adaptasi di pondok, maksudnya udah mulai terbiasa dengan jam tidur hanya 2 jam, itu kira-kira di usia berapa itu? Kalau seperti itu pembiasaannya paling kita butuh hanya waktu setengah bulan lah. Setengah bulan. Itu walaupun di Sanawiyah kayak gitu. Ya, saya dibawahi kasur, tikar, bantal, semuanya akhirnya hilang semua, tidak ada. Ya, pakai sajadah itu aja dipakai segelundungan, pakai sarung itu. Udah bisa tidur. Nah, itu juga kelihatannya ya fine-fine saja. Memang dalam urutan kesehatan sih memang harus minimal 8 jam lah. 6 sampai 8 jam. Tapi kalau di pondok paling 4 jam 5 jam dan tapi terbantu dengan waktu zuhur itu bisa tidur. Di sekolah itu jam 12 sekolah jamaah, jam 1 sampai jam 3 bisa tidur. Artinya boleh istirahat tidur. Tapi ya ada tidur ada. Baru asar pas mulai sholat asar jamaah dan ngaji. Kalau kayak makannya gitu gimana di ala pondok gitu? Ya kita kalau dulu itu dapurnya masih belum dapur umum itu ya saya ngekos di tempat-tempat masyarakat. Tahu saya sendiri ya di pondok itu sendiri makan antri bawa piring itu antri piringnya sudah ada bawa ada ditumbuk gitu bos antri. Kalau hitung-hitungan biaya gitu lebih banyak mondok luar biasa ya karena peralatan kan sering hilang, terabaikan, kemudian nyuci, jatuh itu berkali-kali. Nyuci habis selesai kita IP itu hujan lupa karena harus masih sekolah, masih sarung kotor nyuci lagi. Ya beli sabun lagi. Ya, berkali-kali lah seperti itu. Sandal juga demikian karena banyak yang sama beli ini. Itu kalau tidak sabar bisa jadi wah kok hilangan aja. Gitu. Malah lebih banyak, iya Bang, lebih banyak. Kalau kita sekolah pada saat itu orang mungkin cukup mengeluarkan uang 50.000, saya mondok dulu itu 300-400 sudah cukup. 1 bulan. Nah makannya sekian, kemudian urusan ini. Sebetulnya murah, tapi kehidupan sehari-hari yang harus kita tanggung itu akhirnya
Nah, dari TK sampai dewasa ada pondok yang punya nilai istimewa gitu, Ustaz tadi. Ya kalau Yang saya di sih mana? istimewa ya karena disuci dari suci yang paling lama ya saya anggap suci istimewa. Di paling lama Ya. ya. Nah, Berapa tahun itu? saya 12 tahun lebih. Yang di Kediri? Cuma saya panen bulan-bulanan. Oh, hanya bulan-bulan. Tahun. Paling kalau dikumpulkan ya 1 tahun 1 tahun. Baik, pemirsa ini Ustadz Latif ini Kepala SD Yimi. Ini beliaunya mulai tahun berapa Ustadz jadi kepala? Tahun 2012. 2012. 2012 sekarang 2020. 8 tahun ya gitu. Itu untuk yang kepala sekolahnya. Baik. Nah, ini sekarang masuk di bulan Oktober 2020 pemirsa. Ini pendidikan di Gresik khususnya itu masih istilahnya mengimbau untuk prosesnya daring. Nah, ini tapi info-info yang terupdate ini November atau Desember itu sudah ada mulai kelonggaran untuk pendidikan. Nah, ini untuk YIMI kalau basic dari pondok gitu, apakah ada dulu zaman Nabi atau Rasul ketika ada wabah sejenis ini saat tadi Mbak gitu? Kalau wabah sejenis, wabahnya mungkin ada. Tapi kalau sejenis mungkin beda ya. Memang ada wabah itu ada 3. Yang pertama wabah berupa serangan jin, jin untuk masuk ke aliran darah, kemudian mewabah jadi menjadi penyakit. Ada yang langsung memang penyakit itu sendiri seperti virus, bakteri, dan seterusnya. Ada yang memang siksa Allah, artinya di desa tersebut akan diberikan oleh Allah sanksi demikian bersama Nabi. Semuanya kena. Nah, seperti kolera zamannya Nabi. Ini itu ada 3 tahap. Tapi kalau yang di masanya Nabi Muhammad sendiri ya penyakit yang sekarang kita hadapi kan serangan yang tidak berupa alam gaib ya, serangan ini ya, yang virus. Ada tapi kita yang tidak bisa melihat. Tapi kalau dulu zaman Nabi atau Rasul virusnya seluas seperti ini atau hanya beberapa negara? Lokal karena dulu kan transportasi ini masih terbatas. Transportasi masih terbatas. Dan terbatas itu juga Rasul juga sudah sudah menghimbau. Kalau kan sudah banyak kan kalau engkau berada di sebuah tempat yang ada wabah, ya kamu jangan ke sana. Kalau engkau mendengar suatu wabah di suatu kota atau suatu tempat, maka kamu jangan pergi ke sana. Kalau engkau berada di dalamnya, maka engkau jangan keluar supaya tidak menulari yang lainnya. Nah, ini yang jelas Islam itu mengajarkan pada pencegahan kesehatan ini sangat luar biasa. Kan sholat jamaah itu kan sebenarnya hukumnya wajib. Tapi kalau sudah hujan deras menjadi dan kalau sudah ada orang sakit boleh menjadi karena memang menjaga kesehatan ini jauh lebih penting karena sisi kemanusiaan itu lebih dikedepankan. Nah, jadi sudah dulu ada himbauan jaga jarak kayak gitu misalkan itu sudah ya, secara eksplisit ya, secara implisit memang iya. Jadi ada semacam kita harus bersih kan secara di luarnya, tapi di dalamnya internalnya berarti kan menjaga kesehatan. Nah, wudhu saja kan lahir, wudhu kan sebetulnya kan menjaga kesehatan lahir, mulai dari berkumur. Ada berkumur saja kita luar biasa. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal itu kan tidak wajib, sunnah. Tapi disunahkan pula untuk berkumur itu dengan keras. Artinya air dimasukkan di mulut kemudian dikocok di dalam itu berulang-ulang keras supaya keluar semua apa yang ya, satu penyakit, yang kedua makanan yang tersisa yang akan menjadi bakteri dan virus yang ada di mulut yang masuk ke pernapasan lain-lain. Tapi tidak aja mulut, barangkali dia masuk di hidung, saluran pernapasan sampai Rasul juga. Nah, ini memberikan himbauan untuk
selain berkumur ya pakai menghirup air ke hidung itu kemudian dikeluarkan dengan keras. Ya kalau 3 mazhab itu sunnah, tapi kalau Imam Hanafi justru mewajib. Di orang Afghanistan, India, Uzbekistan, di Asia Timur, Asia Tengah Barat itu banyak yang mengikuti mazhab Hanafi. Sehingga kalau mereka berwudu itu, kalau berkumur itu wajib. Kalau kita ketemu di Mekah, waktu haji, waktu umroh, luar biasa. Orang India itu kalau wudu lamanya di berkumur sama menghirup air hidung. Serak. Mereka bangir, banyak virusnya apa baik. Hendaknya wah luar biasa. Wot banget, pek banget itu. Dan itu ya bagus, artinya mengeluarkan kotoran-kotoran. Dan itu juga menjadi salah satu pilihan kita jika walaupun itu tidak wajib dari ini di sisi agama karena sunnah kan kalau Imam Syafi'i, Maliki, Hambali kan sunnah kan, Imam Hanafi kan diwajib masuk rukun lah itu rukun maupun sunnah dalam hal kita berwudu kemudian mengeluarkan air dari hidung sama berkumur dengan mubalaghah fil madghah wal istintak sangat-sangat dalam untuk berkumur sama menghirup air ke hidung mau dikeluarkan itu memberikan efek yang luar biasa terutama pada saat pandemi wabah corona seperti ini supaya tidak masuk di saluran nafas enggak belum jadi riak yang masuk merusak paru-paru dan seterusnya itu sudah kita keluarkan setiap 5 kali sehari paling minimal kan 5 kali minimal 5 kali adik satu wudunya yo ininya disunahkan 3 kali berarti lebih banyak. Nah itu himbauan kalau kayak gitu masyarakat sudah paham enggak untuk model-model? Saya kira seperti itu himbauan seperti itu kemungkinan ya mereka-mereka yang memahami dan mereka yang tahu yang mungkin akan menjalankan aktivitas. Sedangkan yang tidak tahu secara agama mungkin secara umum ya berkumur itu sikat gigi membersihkan seperti itu ya cuma apa ya tensinya kan kalau sikat gigi kita paling ya 2 kali sebelum tidur sama bangun tidur kalau wudu itu kan luar biasa bahkan disunahkan kan pakai tangannya digosok-gosok kan gini semacam sikat gigi apalagi tangannya kasar suruh milih yang agak kasar sedikit tengah halus lah kasar ada halusnya itu supaya tidak terlalu melukai dalamnya mulut dan gusi-gusi ya enak keluar itu lebih banyak kan tensinya kualitasnya lebih banyak dalam Islam dalam penjagaan terhadap kesehatan dan kalau dulu tidak ada vaksin ya namanya ya kalau vaksin itu pada zaman tabi'in sudah para dokter-dokter ya seperti ya kan mulai dari zaman tabi'in sudah mulai ada pembaruan kedokteran ya IT-nya sudah mulai ya. Kalau dulu ya mungkin zaman Rasulullah itu cuma habatus sauda, madu, ya sudah cukup. Bahkan orang di dengan kala jengking ya sudah perlu obat apa yang lainnya cukup dibacakan kul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas itu kemudian diambilkan debu kemudian diusap itu banyak sekali. Tapi kalau seperti itu kan wilayah keimanan bersama Rasulullah saat sahabat kan luar biasa. Sedangkan kita saat ini berbeda, maka dengan adanya ilmu yang semakin berkembang, bisa jadi ilmu ini tidak setara dengan iman yang dibawa seseorang. Ya, ilmu lebih menguasai daripada iman. Padahal mestinya ini bergandengan. Ya fa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat seseorang dengan kadar keimanannya atau dengan kadar keilmuannya. Di zaman akhir itu akan terjadi keilmuannya yang pesat sehingga mereka mengedepankan ilmu imannya yang kebalik berarti ini. Bukan kebalik. Ya, zaman Rasul ya imannya tinggi tapi ilmu tidak seperti kita sekarang. Memang luar biasa sekarang. Memang gitu nantinya. Luar biasa, iya. Itu di Al-Qur'an memang sudah ada gitu. Ya, terutama kalau ilmu-ilmu keagamaan ya mesti itu cenderung lebih menurun. Cenderung lebih menurun dari dulu sampai sekarang kan alimnya seseorang orang dulu dengan sekarang ya jelas menurun karena hadisnya sudah ada. Bahwa Allah itu mencabut ilmu
mencabut ilmu itu perlahan ya, dari mulai zaman Nabi Muhammad terus sampai akhirnya ilmu agama ini semakin diambil dengan cara wafatnya para ulama. Oke, jadi kalau mau berangkat ke sekolah atau mau kerja berangkat berarti dianjurkan untuk berwudu gitu dulu ya di yang rumah. bagus. Yang bagus ya. Iya, yang bagus maksudnya sampai kumurnya tadi ke tenggorang kemudian dikeluarkan kayak gitu ya. Makanya kan disebut dalam hadis itu begitu. Jadi istilahnya virus, bakteri itu diistilahkan dosa juga bisa. Jadi kalau dalam hadis kan sebutnya siapa yang bermantamat modal, siapa yang berkumur kata Rasulullah, forojat dunubu, keluar dosa-dosanya min famihi. Jadi apa ini mulutnya. Waman istansako, orang yang beristinsak, maka forojat khotoya huwa dunubu min yasimihi, dari lubang-lubang hidungnya. Kemudian dia membersihkan wajahnya, tidak membersihkan wajahnya kecuali saat berwudu itu, kecuali dosanya keluar dari air yang menetes dari wajahnya, tangannya. Sebenarnya kalau kita bahasakan yang lebih sederhananya, tidak hanya dosa yang diampuni oleh Allah, tapi sesuatu yang melekat pada tubuh kita, yang namanya khotoya. Kalau dzunub yang jelas dosa, khotoya kesalahan, keburukan, itu bisa jadi sesuatu yang menempel pada diri yang keburukan, baik keburukan yang sifatnya dohir maupun batin. Tangan kita yang ada kotorannya, yang ada lukanya, ini bisa bersih, bisa sembuh. Atau tangan kita yang secara batin ini ya mungkin sukanya nempelin orang apa, itu juga akan berkurang dengan sendirinya. Itu kan dohir sama batin. Itu istilah dosa dan istilah itu bisa kita persepsikan dengan keilmuan seperti itu. Ya. Tetap ini dosa dan kesalahan yang diampuni oleh Allah. Tapi dalam dunia keilmuan bisa kita refleksikan ke arah. Ya, oke. Tambahannya kalau sekarang pemerintah kan menganjurkan untuk kayak sholat itu kan harus jaga jarak kayak gitu. Kalau dulu memang kalau ada wabah itu ada seperti itu. Oh, ya, zaman Rasul malah kalau wabahnya terlalu mematikan itu malah sholat yang ada di masjid bisa diarahkan di rumah. Sehingga ya, bukan malah sholat di masjid, malah mereka di rumah. Ya, shollu fi buyutikum, shollu fi rihalikum, sholat di rumah, sholat di pondok, sholat di apartemen, nih seperti itu. Di tempatnya masing-masing, di lokalnya sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Untuk menjaga supaya, karena di tempat tersebut mungkin tempat yang pandemik atau menularnya lebih resiko. Oke, berarti sudah ada zaman seperti itu. Nah, ini kalau untuk siswa YIMI sendiri tadi mungkin ada yang perlu disampaikan ini selain wudhu, kemudian apalagi ini mungkin lewat podcast YIMI ini. Nah, ini insya Allah media ini kami coba untuk salah satunya untuk memberikan ilmu lah, walaupun nanti sebisa mungkin ini tim yang IT nanti kita sebisa mungkin juga KBM apa nanti bisa untuk lewat podcast ini dan sebagainya. Mungkin minta informasinya dari Ustaz Adim, persiapan kita untuk tatap muka siswa terutama apa yang harus dilakukan. Jadi kita mungkin kalau dasar kependidikan agama ya kita kembali, Rasul kan mengatakan man atama sholatahu khusyu'aha wa ruku'aha wa ahsana wudu'aha, siapa yang menyempurnakan sholatnya itu rukuknya, khusyuknya, memperbaiki wudunya, maka sama Allah kharajat dunubuhu, diampuni oleh Allah, ghafarallahu dunubuhu, diampuni oleh Allah dosa-dosanya selama dia tidak melakukan dosa. Ini bagi saya ini menarik karena berarti orang-orang yang kita bisa mengambil dari intisari hadis ini bahwa wudhu yang baik itu juga bisa memberikan dampak pelajaran kepada kita bahwa betapa pentingnya kesehatan. Yang kedua, betapa pentingnya kita wudhu yang benar dan bagus itu bisa menjauhkan diri kita dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, sholat yang khusyuk dan khusyuk itu sesuai dengan porsinya. Kalau yang berdiri lama ya berdiri. Artinya yang kita baca itu pas.
Apa yang kita baca, apa yang kita minta, itu tidak kesusu, tidak tergesa-gesa. Dan porsinya sujud juga porsi sujud, rukuk, porsi rukuk. Nah, itu ada tumak nina. Sehingga kalau kita bicara pandemi seperti ini bagi orang yang kena penyakit flu dan seterusnya, memang kan sulit ketika bersujud itu agak sulit memang karena ada yang tersumbat di hidung. Tapi kalau itu sering kita lakukan, justru dia sumbatannya tidak sampai nanti akan mengarah kepada masuk saluran apa, sehingga itu gampang dikeluarkan. Jadi sholatnya bagus, ini bagus, wudunya bagus, itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan diri, terutama malam. Memang saat itu pernah Rasulullah di rumahnya istrinya ya Ummi Salamah, malam-malam terbangun dari tidurnya kemudian mengatakan, ini ada apa, Allah akan menurunkan bencana apa, Allah akan menurunkan bala apa terhadap umat ini. Sampai Rasul mengatakan, andaikan kok ada yang mau membangunkan istri-istri, anak-anak di sholat malam untuk melakukan sholat malam, saya kira nanti ini mungkin ini bisa terjaga. Saat malam sendiri kan satu, kalau kita lihat malam kalau sudah sunyi jam 3, setengah 4 itu kan udara oksigen luar biasa di luar, polusi kan tidak ada kendaraan. Kemudian ketenangan jiwa secara psikologis setelah tidur dengan ketenangan batin dan ketika menghadap Allah, belum ada masalah-masalah yang dihadapi itu. Kemudian ketika ada masalah, ketika bangun juga yang diaturkan kepada Allah, sehingga saat itu secara psikologi mental seorang itu lebih siap di pagi harinya itu untuk bekerja, kesehatan lebih terjaga. Dan itu menjadi imun yang tertinggi, bisa menjadi imun yang tertinggi untuk dari sisi agama, bisa menjadi imun yang sangat tinggi untuk siapan seseorang. Kalau ini kita biasakan setiap hari untuk keluarga Yimi lah katakanlah, orang tuanya. Nah, sholat malam dan semua luar biasa. Berarti harus ada gerakan sholat malam berjamaah. Ya kalau seperti itu, saya kalau ya bagaimanapun kalau di mimbar khutbah, ya khutbah Jumat dan sebenarnya saya selalu dengungkan wudunya, sholat malamnya. Untuk saat pandemik ini kita tidak bisa berbuat apa-apa ya, dokter saja sudah belum menemukan obatnya, bahkan beliau sendiri bertaruh untuk nyawanya untuk orang lain yang dia sendiri tidak memahami, dan tidak sedikit yang sudah meninggal, akhirnya menjadi korban sendiri karena tidak siapan itu. Baik, pemirsa yang saya hormati, resep yang sudah disampaikan Pak Hatim untuk terutama keluarga Jimmy, paling tidak ini satu vaksin gitu ya, sementara ya. Satu vaksin yang insya Allah sudah terbusi pada zaman Nabi atau Rasul. Mudah-mudahan pada sesi ini, ini persiapan Jimmy terutama untuk melangsungkan tatap muka, tinggal nunggu info dari pemerintah kayak gitu Ustaz ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa terlaksana dan semua anak khususnya Yimi ini bisa langsung banyak beraktivitas seperti semula. Baik Ustaz, waktunya ini sudah ada batasan. Ini kami ucapkan terima kasih untuk kesempatannya sudah mampir ke podcast Yimi. Ini insya Allah ini akan kami tayangkan ke channel Yimi di YouTube. Ini sekalian biar untuk publikasi ilmu-ilmu yang nanti disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umumnya. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.